Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudetek ataupun Kude Channel. Dan akhirnya saya diberi kesempatan lagi untuk mereview sebuah mechanical gaming keyboard dengan layout 60%. Di video sebelum-sebelumnya saya udah pernah review 60% layout keyboard juga. Ada 4 dari Vortex series, dari Ventec, terus dari Kudu Gecko, terus ada lagi dari Red Dragon. Kali ini kita kedatangan sebuah mechanical gaming keyboard dengan layout 60%, bukan dari brand lokal ataupun brand yang sering kalian dengar seperti Ventec, Rexus, Hades, dan lain sebagainya. Ini brand dari China, dan ini brand termasuknya baru karena di websitenya sendiri di bagian About Us-nya dia itu muncul pada tahun 2019 pada bulan September. Itu muncul ide baru gitu, maksudnya melahirkan ide lah gitu buat bikin sebuah mechanical gaming keyboard gitu kan. Tapi klaim dari Keymof sendiri untuk seri mechanical gaming keyboardnya itu udah terjual lebih dari 100.000 unit. Itu klaim dari mereka. Jadi ya oke lah, kira-kira itu dia untuk gambaran dari brand Keymof sendiri bre. Dan kita kedatangan untuk versi Keymof DK61 yang Snow Fox-nya, yang warna putih. Karena yang warna hitam tuh disebutnya Keymof DK61 Shadow, warna hitam. Dan sebenarnya untuk pilihan warna switch-nya itu banyak banget, tapi yang kedatangan di saya ini warna merah, red switch dari Gateron. Dan saya udah pakai kurang lebih 1 minggu buat penggunaan daily ya, karena menurut saya ini adalah sebuah mechanical gaming keyboard dengan layout 60% yang sangat menarik untuk dibahas. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas 60% layout dari Keymof, yaitu Keymof DK61 Snow Fox ini. Let's go. Packagingnya tampil modern dengan potongan little window yang akan memperlihatkan unit keyboardnya langsung dari luar bre. Selain itu, ada emboss logo dari Keymof yang cukup besar di potongan little window-nya. Kalau di sisi belakangnya terdapat sketsa dari keyboardnya dan juga deskripsi produknya. Kalau paket pembeliannya lumayan rame nih bre, lengkap dah. Ada unit keyboardnya yang tertutup cover plastik, lalu ada 3 switch tester, ada detachable kabel USB Type A to Type C, ada user manual juga, dan nggak ketinggalan ada key puller serta switch puller yang bentukannya premium gini bre. Gokil. Langsung ke unit keyboardnya ya. Untuk pilihan warna ada 2 SKU, hitam atau shadow dan putih atau Snow Fox ini bre. Soal build quality-nya mantep banget dah. Plastiknya berasa solid dan kokoh gitu. Finishing dari coatingnya juga mulus dan rapi. Potongan di beberapa bagian juga nggak ada cacat. Alus pisan euy. Overall sih berasa banget aura premiumnya ini. Sesuai namanya, Keymof DK61 ini menggunakan layout 60% dengan 61 key. Bentuk dan ukurannya juga mirip-mirip lah sama keyboard 60% lain yang ada di pasaran. Tapi di Keymof DK61 ini ada detail kecil yang menarik nih. Ada list hitam yang jadi separasi antara keycaps dan case-nya. Sentuhan kecil gini bisa kasih tampilan yang lebih fresh di sebuah keyboard 60%. Di case bagian depan ada port USB Type-C di sisi kanan. Lalu ada switch on-off dan switch Windows to Mac di sisi kiri. Turun ke bagian bawah, kita akan melihat emboss logo Keymof yang terukir cukup lebar bre. Gak apa-apa sih, karena di sisi atasnya sama sekali nggak ada branding Keymof-nya lagi. Terus ada sepasang rubber feet dan 2 keyboard stand yang tentunya adjustable buat tambahan ketinggian. Lanjut ke bagian keycaps-nya, pakai material plastik PBT yang tebal dan solid biar kesan premiumnya bertambah. Udah gitu, keycaps-nya double shot injection yang tembus LED bre. Font yang tercetak juga nggak terlalu gaming, jadi bisa masuk selera semua orang karena nggak lebay. Ada detail kecil yang menarik di susunan keycaps-nya ini bre, yaitu sub legend yang diprint pada sisi depan keycaps-nya ini. Gokil! Untuk key mapping-nya, Keymof DK61 cukup aman bagi user layout 60% baru karena key mapping-nya cukup lengkap. Arrow key masih di tempat yang biasa. Lalu masih ada shortcut navigation key, bahkan shortcut multimedia key juga ada. Hanya aja untuk tombol del berpindah ke tombol M ya, bukan lagi di sub legend tombol backspace. Soal switch-nya, unit test yang datang kali ini menggunakan red switch dari Gateron. Untuk SKU switch-nya lumayan banyak banget bre. Ada black switch, brown switch, silent red switch, blue switch, silver switch, dan yellow switch. Red switch sendiri yang sudah kita ketahui punya karakteristik linear yang artinya nggak clicky ya. Aktuasinya hanya 45G aja, yang berarti cukup ringan. Bakal ngebantu banget saat main game yang butuh respon keyboard kilat nih. Tapi karena tingkat kebisingannya yang rendah, red switch dari Gateron ini mungkin akan lebih cocok digunakan para copywriter yang lebih butuh fokus. Kalau mau ganti-ganti switch bisa kok, karena board pada Keymof DK61 udah hot swappable 5 pin switches bre.
Lanjut ke bagian konektivitasnya, keyboard ini bisa pakai kabel, bisa juga wireless. Kabelnya sendiri bagus banget bre, panjangnya sekitar 1,5 meter, terus udah braided dan konektor USB Type-C model L. Jadi bisa lebih rapih buat kabel manajemennya ini. Ada detail kecil yang menarik di bagian kabelnya bre. Selain USB Type-C-nya model L, konektor USB Type-A-nya juga dual side. Jadi nggak akan khawatir lagi tuh kebolak-balik pas colokin ke port USB. Kalau buat koneksi wirelessnya, pakai Bluetooth versi 5.1 yang hemat daya dan punya rentan area hingga 10 meter. Selain itu, bisa di-pairing ke 3 device secara bersamaan dengan kombinasi FN plus Z plus X ataupun plus C. Tapi kalau buat main game, tentu di mode wireless kita akan mengalami delay. Jadi lebih disarankan untuk menggunakan kabel karena bisa kasih report rate hingga 1000 Hz. Soal baterainya berkapasitas 3000 mAh. Cukup besar sih untuk ukuran layout 60%. Apalagi ditambah sleep mode yang akan menonaktifkan LED saat 5 menit tidak digunakan dan menonaktifkan mode Bluetooth saat 30 menit tidak digunakan. Sedikit membahas LED RGB-nya bre. Punya warna yang solid dan rapih, menambahkan kesan premium pada keyboardnya ini. Ada total 19 mode LED RGB yang bisa kita set dengan kombinasi FN plus garis miring. Lalu untuk set tingkat brightness-nya, pakai kombinasi FN plus P dan FN plus buka kurung. Untuk set kecepatan laju LED-nya, pakai kombinasi FN plus titik koma dan FN plus petik 1. Kalau nggak suka pakai LED juga bisa dinonaktifkan bre, pakai kombinasi FN plus backspace. Oke bre, itu dia kali ya review atau ulasan singkat dari saya mengenai Mechanical Gaming Keyboard 60% layout ini dari Keymove DK61 Snow Fox warna putih. Kita langsung ngomongin harga kali ya, karena harga dari websitenya Keymove sendiri adalah $85,99. Kalau misalkan kita rupiahkan, itu sekitar Rp1.220.000 untuk kurs rupiah kali ini. Dan setelah saya cek di beberapa marketplace seperti marketplace di China, yaitu ada Banggood, itu harganya adalah Rp1.172.000. Dan itu belum termasuk pajak ya Pak ya, masuk ke Indo gitu loh. Tapi di Indonesia juga ada yang jual nih Pak di Tokopedia dengan harga Rp1.545.000. Mungkin kalian dengernya, apaan nih keyboard Rp1,5 juta? Udah kayak DP motor Pak. Santai. Kita jabarin satu persatu poin-poinnya. Pertama mungkin soal experience unboxingnya. Pertama, kalau misalkan kalian itu melihat sebuah produk, pasti yang dilihat adalah sebuah boxnya atau packagingnya. Pepatah mengatakan don't judge by cover, itu memang bener-bener berasa premium banget Pak pas saya buka gitu loh. Terus kedua mungkin soal build quality-nya. Di harga Rp1.500.000 setelah masuk Indonesia, menurut saya ya fair-fair aja kalau misalkan Keymove DK61 Snow Fox ini dihargain segitu. Karena dari semua yang telah saya rasakan sendiri gitu kan, setelah saya bongkar juga dari bagian plate-nya, dari bagian frame-nya, terus dari bagian case-nya, itu beda sama keyboard 400.000 gitu loh. Dan juga ada foam yang cukup tebal di dalam unit DK61 Snow Fox dari Keymove ini bre. Yang mana fungsinya ya buat meredam kebisingan biar nggak kopong-kopong amat nih keyboard gitu kan.
Dan setelah saya cek untuk boardnya atau soketnya, ini menggunakan swap socket dari Gateron 5-pin switches, yang artinya kalian bisa menggunakan berbagai macam jenis switch yang ada di pasaran saat ini. Bukan pakai 3 pin, melainkan 5 pin switches dari Gateron hot swap socket, bre. Dan yang nggak disinggung dari keyboard ini adalah di bagian stepnya, bre, yang udah pre-loops pabrikan. Yang setelah saya bongkar, menurut saya pre-loopnya konsisten sih, tapi pas dibalik berasa kebanyakan loopsnya, bre. Ada beberapa juga yang sampai nyentuh bagian boardnya. Terus juga untuk segi konektivitasnya, di harga 1.500.000-an ini, segi konektivitasnya ini terbilang lengkap, walaupun emang ada satu yang absen yang menurut saya cukup disayangkan. Pertama, konektivitas wired ataupun kabel, menggunakan kabel USB Type-C, dan kabelnya ini menarik karena saya baru pertama kali nemuin kabel yang dual side. Konektivitas kedua adalah wireless Bluetooth, tapi wireless Bluetooth yang digunakan ini udah tingkat tertinggi, yaitu wireless Bluetooth versi 5.1, bukan versi 5 ataupun versi 4, apalagi versi 3. Dan emang apa sih bang, Bluetooth 5.1 kan tetap aja delay, tapi minim latency, bre. Ya walaupun memang nggak seminim menggunakan dangle receiver 2.4 GHz yang saya sayangkan tadi. Kenapa nggak dikasih dangle 2.4 GHz gitu loh di harga segini? Jadi kalau misalkan kalian mau pakai keyboard ini buat main game kompetitif kayak CSGO ataupun Valorant ataupun Apex Legends, masih bisa diandelin walaupun nggak pakai dangle receiver 2.4 GHz. Dan poin selanjutnya ini mungkin mengenai fitur auto sleep. Jadi keyboard ini tuh baterainya udah gede, Pak. 3000 mAh untuk kelas 60% ini udah gede banget. Biasanya tuh saya nemuin 1900 mAh ataupun 2400 mAh dah paling gede. Ini 3000 mAh. Terus bisa bertahan sampai 7 hari lebih. Itu dalam keadaan LED RGB-nya nyala, coy. Dan dia ada fitur auto sleep di menit 5. Terus kalau misalkan udah 30 menit nggak dipakai, fitur Bluetooth-nya dia otomatis. Jadi bikin penggunaan baterainya itu jadi lebih awet lagi, coy. Jadi kalian tuh nggak dikit-dikit ngecas ya, sama aja pakai kabel juga dong, bang. Iya juga sih ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai softwarenya. Karena keyboard yang kita terima ini adalah versi terbaru dari Keymove DK61, maka kalian pakai software yang terbaru juga. Untuk link download softwarenya ada di deskripsi video ini, bre. Softwarenya sendiri terbilang easy to use. Ada 4 profile yang bisa kita save. Kita bisa set per key-nya sesuai keinginan kita. Bisa untuk sistem komen, multimedia key, macro key, gantiin fungsi mouse juga bisa, bre. Dan lain sebagainya. Bisa set mode RGB-nya juga. Ada 16 mode RGB yang tersedia di softwarenya ini. Dan ada function set yang bisa kita disable seperti game mode, lock Windows key, lock ALT plus tab, dan lock ALT plus F4. Dan di softwarenya kita juga bisa lihat sisa persentase kapasitas baterainya. Gokil! Dan sekarang kita masuk langsung ke kesimpulan kali ya, Pak ya. Di harga kalau misalkan masuk Indo itu 1.500.000 dan kalau harga resminya itu sekitar 1.200.000, menurut kalian gimana? Di harga segitu kita udah dapat apa sih? Ya tadi udah saya sebutkan fitur hot swap 5 pin dari Gateron, swap socket, terus keycaps yang digunakan juga bukan keycaps ABS biasa gitu kan. Terus dari segi konektivitas dia udah dual konektivitas. Pertama ada wired, terus kedua ada Bluetooth versi 5.1 yang terbaru, terus dia udah USB Type-C dan kabelnya itu dual side ya, jadi kita nggak akan kebalik, dan punya build quality yang cukup bagus, bukan cukup doang tapi emang udah bagus di kelasnya. Dan tadi untuk feel typing testnya bener-bener berasa banget bedanya sama keyboard yang saya pakai, yaitu Vortex Series VX8. Dan kita juga dikasih sebuah cover frame ini buat ngelindungin keyboard dari debu-debu, jadi keyboard kita nggak gampang kotor pastinya. Jadi gimana menurut kalian? Coba kita diskusi dah di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.